Sebuah ledakan terjadi di masjid dalam SMA 72 Jakarta, Kompleks Kodamar, Jakarta Utara, saat ibadah sholat Jumat sekitar pukul 12 siang. 54 orang terluka. Dari visual amatir menunjukkan siswa yang lari menyelamatkan diri pasca ledakan terjadi. Tampak juga ada siswa yang sedang menolong temannya yang terluka. Akibat ledakan, sejumlah siswa dibawa ke balai kesehatan terdekat. Semua korban adalah laki-laki dan rata-rata kelas 10. Salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan, ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian, terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Lagi sholat Jumat, sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12. Setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu. Kapolda Metro Jaya membenarkan terjadinya ledakan di SMA 72 Kelapa Gading. Polisi telah melakukan olah TKP dan menerjunkan tim penjinak bom untuk mensterilisasi lokasi. Saat ini Polda Metro Jaya sudah membuka posko untuk korban. Bahwa memang benar terjadi ledakan ya di lingkungan SMA Negeri 72 Kelapa Gading. Ya. Dan juga langkah-langkah yang sudah kita lakukan, yang pertama olah TKP, Polisland, Pusgo ya, dan juga sterilisasi oleh Dibom ya dari Gegana Brimob Polda. Langkah kita yang pertama membuat posko di rumah sakit Yarsi ya. Mas Yarsi dan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Ya, yang mana guna membantu keluarga korban ya untuk mencari anak-anak didiknya yang di sini yang sedang dirawat. Saat ini korban ledakan SMA 72 dirawat di Rumah Sakit Yarsi dan Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut pemerintah Jakarta bakal menanggung seluruh biaya pengobatan korban. Pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72. Dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit, sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Polisi membawa sejumlah barang bukti termasuk senjata mainan, botol, dan tas yang ditemukan di lokasi. Saat ini polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Liputan Kompas TV. Informasi terkini terkait ledakan di SMA 72 akan kita pantau. Ada 2 lokasi. Ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan Janifan Prapta di TKP SMA 72 serta Abel Insani dan Jamzari di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Kita ke Niko terlebih dahulu. Selamat malam Niko. Saat ini olah TKP masih berlanjut. Jadi temuannya apa saja sejauh ini Niko? Ya, sekitar 10 menit yang lalu, Ibrahim dan juga saudara, ini Brimob yang terdiri dari Gegana, lalu tim penjinak bom, kemudian ada Densus 88 ini baru saja keluar dari SMA Negeri 72 Jakarta. Tadi kalau misalnya berdasarkan pantauan kami, tim dari Gegana, dari Brimob itu membawa tas yang ukurannya lumayan besar dan kemudian dibawa ke dalam mobil untuk dibawa nantinya untuk pendalaman lebih lanjut, dan mereka tidak memberikan rilis secara resmi barang-barang apa saja yang telah dibawa oleh tim Brimob, dan juga tadi setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, namun
yang bisa saya gambarkan saat ini lokasi tempat kejadian perkara di SMA Negeri 72 Jakarta ini sudah sepi, olah TKP juga sudah selesai, rampung dilakukan. Polisi juga masih berjaga di TKP, ada beberapa polisi militer dari Marinir yang berjaga di lokasi tempat kejadian perkara, namun nantinya masih ditunggu kalau misalnya Ibrahim dan juga saudara tadi berdasarkan rilis yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya, nantinya hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh tim forensik Mabes Polri, lalu kemudian ada Densus, Jibom Gegana, kemudian ada Bitdokes nanti akan disampaikan esok hari di Polda Metro Jaya. Kemudian kalau misalnya terkait dengan korban sendiri yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya tadi oleh Kabid Humas, ini disampaikan masih ada sekitar 33 orang yang masih dirawat di rumah sakit dan juga mayoritas dari mereka ini mengalami luka ringan dan juga gangguan pendengaran imbas dari ledakan yang terjadi pada Jumat pukul 12:15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau misalnya terkait pelaku, ini juga masih dalam perawatan medis yang disampaikan langsung dan dikonfirmasi oleh Kapolri sendiri bahwa nantinya masih akan dilakukan pendalaman terkait dengan motif dari dirinya melakukan aksi yang menyebabkan ledakan di SMA 72 ini. Dan kemudian terkait dengan barang bukti sejauh ini yang bisa kami konfirmasi berdasarkan statement dari Polda Metro Jaya bahwa polisi mengamankan senjata mainan yang terletak di tempat kejadian perkara saat terjadinya ledakan. Untuk sementara kita harapkan korban yang masih dalam perawatan medis ini bisa kembali sembuh dan juga bisa kembali pulang ke rumahnya bertemu dengan keluarga masing-masing, dan tentunya kita masih menantikan rilis dari polisi terkait dengan kasus ledakan yang ada di SMA 72 ini. Ibrahim. Baik, olah TKP sudah selesai dilakukan dan bicara soal korban kita akan tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, ada Abel Insani di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Selamat malam, Abel. Jadi bagaimana sejauh ini perawatan korban dan sudah berapa korban yang diperbolehkan pulang, Abel? Ya, hingga saat ini masih terus dilakukan perawatan secara intensif, Ibrahim dan juga saudara, karena memang dari dari keseluruhan korban di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih ini yang dirawat di sini ada 37. Kemudian 37 korban ini beberapa memang sudah bisa dipulangkan, beberapa masih dilakukan observasi, dan kemudian 5 lainnya ini harus dilakukan operasi, Ibrahim dan juga saudara, ini dikarenakan 5 korban ini mengalami luka yang cukup serius atau luka bakar yang serius sehingga harus ditangani secara serius juga, ya ini dilakukan operasi begitu. Dan hingga saat ini Ibrahim dan juga saudara, kami masih terus memantau bagaimana kondisi korban di depan instalasi gawat darurat, yakni di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih. Dan memang kalau menurut dari data di posko pelayanan di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih yang tadi baru saja didirikan oleh pihak polisian, ini memang untuk saat ini beberapa sudah mulai boleh pulang begitu. Begitu juga dengan keluarga yang sedari tadi sudah menunggu begitu, Ibrahim dan juga saudara. Keluarga yang menunggu ini juga sudah mulai berangsur ke rumah masing-masing, yang artinya memang dari beberapa korban ini sudah mulai dipulangkan. Tetapi memang untuk perawatan, kemudian perawatan jalan maksudnya, ini memang harus terus diperhatikan, Ibrahim dan juga saudara, mengingat ledakan ini terjadi di sekolah, kemudian pada saat siswa akan melakukan sholat Jumat begitu, sehingga pastinya akan ada trauma yang ditimbulkan dari kejadian tersebut. Nah, tadi dari KPAI ini sudah datang dan melihat bagaimana kondisi dan juga situasi para siswa yang menjadi korban ledakan, dan kemudian meminta agar segera diberi penanganan berupa trauma healing begitu, yang nantinya akan dilakukan secara profesional oleh psikolog ataupun juga profesional lainnya yang tentu saja bisa memberikan beberapa hal yang kemudian bisa menimbulkan menghilangkan trauma secara sedikit demi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh KPAI seperti itu, Ibrahim dan juga saudara. Selain dari KPAI, tadi juga sudah datang beberapa pejabat publik begitu sejak tadi siang hingga sore. Tadi saya pantau di sini memang banyak sekali begitu, ada pimpinan dari DPR, kemudian ada
Wamen Kopolkam, kemudian ada dari Wamen Dikti, lalu juga ada dari yang lainnya begitu, artinya memang dari Gubernur DKI Jakarta yang artinya memang untuk ucapan keprihatinan kemudian melihat situasi dan juga kondisi yang tadi siang sempat menegangkan karena adanya ledakan di sekolah ini memang terus berdatangan dari beberapa yang lainnya. Kemudian besok juga dari beberapa kementerian juga akan datang untuk melihat bagaimana kondisi untuk siswa atau korban yang masih melakukan perawatan secara intensif di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta. Untuk saat ini Ibrahim dan juga saudara, kami masih terus memantau kondisi atau situasi di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih untuk melihat kondisi dari korban tersebut. Kembali ke Anda, Ibrahim. Terima kasih Abel Insani untuk laporannya, dan sebelumnya ada Niko Anggriawan langsung dari TKP Semaan 72 Jakarta. Terima kasih rekan-rekan, selamat bertugas kembali.